wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, teman karib saya, kolega saya, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai, mari kita bertawassul terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita kaji bersama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat dari Rasulullah, dan mendapatkan karomahnya dari para aulia, khususnya pengarang mu'alif hadal kitab Adabul Suluk lil Murid dari Syekh Alwi Al-Haddad al-Diniyah wa kulisatul wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dzurriyyatihi wa ahli baiti mutahharin wa khususan Syekh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Syekh Muhammad Baharuddin Naqsyabandi, Syekh Muhammad Yahya Al-Barsam, wa khususan Mbah Hasyim Asy'ari, khususan ya Wahab ya Bisri, wa khususan Adal Mu'alif wa faradun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimakumullah, wa qala al-musannif wa hafidhi ala rawatib masru'ati qabla shalah wa ba'daha. Jadi kita diminta hafidh, diminta menjaga, membiasakan terhadap sholat-sholat rawatib itu yang telah disyariatkan, baik itu qobliyah maupun ba'diyah sholat fardu. Saya lanjutkan. Wa wajib ala sholatil witr. Wa wajib ini adalah bagian dari apa yang membiasakan juga sholat witir. Sholat witir itu adalah penting, menetapi bahwa wajib itu menetapi, membiasakan, menjaga ala sholatil witr, sholat witir. Mengapa? Ini kan kemarin kan seluruh sholat fardu kita ditambah dengan sholat-sholat sunat rawatib, ditambah dengan sholat witir yang 3, digabung, katakan dihitung dengan 3-nya sholat maghrib, maka kita menjadi genap. Nah, bagi manusia yang baik itu genap, kesempurnaan manusia itu genap. Tapi Allah itu tunggal, karena itu yang tunggal biar Allah. Nah, ini ada filosofinya seperti itu. Mengapa kita witir? Di mana letak witir? Witir itu sekali lagi dilakukan bisa setelah isya. Ya, kalau di pondok, ya itu saya sampaikan, mohon maaf. Kalau di pondok itu biasanya habis isya itu sholat tasbih dulu. Sholat tasbih 2 rakaat kali 2 salam. Setiap gerakan
selain dari sholat dari Fatihah dan surat 15, selebihnya 10. Jadi dengan demikian kita akan membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu 300 kali. Nah, biasanya ditambah kalau di pondok seluruh itu sholat witirnya di depan. Tetapi apabila sudah di depan maka di belakang tidak usah sholat witir. Tetapi kalau sholat witirnya diniatkan untuk di belakang, itu juga lebih baik. Karena witir itu adalah akhir dan penutup dari semua sholat. Innallaha wadakum sholah wata fahad itu alaiha wahyal witir. Jadi kita sesungguhnya Allah itu memerintahkan mengakhiri, menjaga seluruh sholat di ujung itu adalah witir. Ja'ilu akhiru sholatikum billaili witir. Jadi jadikanlah akhir dari semua sholat malamnya itu adalah witir. Jadi dengan demikian sholat witir itu baik dan itu dianjurkan bagi orang-orang seperti kita. Nah, ini kan kemarin secara teknis pernah saya sampaikan, sebaiknya orang itu tidurnya jangan terlalu malam. Maaf ya Bapak Ibu kita yang kita masih punya di kampung, bila itu rata-rata jam 9-10 sudah tidur. Tapi jam 2 sudah bangun. Kalau kita anak-anak kota tidak bisa tidur, lihat HP jam 11, jam 12, baru lelap, sholat malamnya hilang, bahkan sholat subuhnya juga bisa hilang. Jadi kebiasaan orang tua dulu itu yang dia tidurnya agak lebih awal itu rasanya perlu kita ikutin. Ya, diskusi seluruh kegiatan selesaikan di pukul 9. Setelah itu tidur. Ya, tapi sholat tasbih dulu lebih baik. Ya, baru sholat malam, karena sholat malam itu adalah salah satunya adalah tidur dulu. Pada saat tertentu saya sudah sampaikan bedanya qiyamul lail dengan sholat tahajud apa. Kalau sholat di tengah malam dalam konteks tidak disyaratkan tidur dulu itu qiyamul lail. Tapi kalau tahajud itu tidur dulu. Oke. Yang kedua, wajib ala sholatil witir. Yang kedua itu wadduha, sholat duha. Jadi sholat duha itu penting untuk kita lakukan. Coba Bapak Ibu sekalian, kita membiasakan sholat duha itu sudah umur berapa? Ya, mungkin ada yang waktu di pondok umur 13-an sudah mulai mudawam sampai sekarang. Mungkin ada yang umur 30, umur 40, umur 50. Nah, usia-usia seperti kita semua yang sudah di 50 ke atas itu rasanya perlu untuk wawadibu. Jadi menjaga, menetapi. Ya, saya tambah ini. Sholat witir, sholat malam, sholat duha, saya tambah. Nah, itu namanya ada semangat yang tinggi untuk mau sholat, nambah itu. Oke, jadi sholat witir, sholat tadi pertama kita diminta untuk sholat rawatib, yang kedua adalah sholat witir, yang ketiga sholat duha. Selain sholat malam ya, ini kan sholat malam itu sudah menyatu dengan kita. Ini yang jangan juga ditinggalkan dan ditambah ini. Dan ditutup wa ihya'i ma baina isa'aini, dan wa ihya'i dan hidupkanlah waktu-waktumu itu, situasimu itu, momennya itu apa? Di mana? Ma baina isa'aini, antara sholat isa'aini, bukan berarti dua sholat isya, dari isya ke isya, enggak. Baina isa'aini itu pengertiannya dari maghrib ke
Isya. Jadi begitu sholat maghrib selesai, ya sebaiknya ya, menghidupkan. Ada sholat awabin, ada zikir, ada taklim, ada puji-pujian, baca Quran. Toh dari sholat maghrib ke sholat isya kan juga tidak lama. Tidak lama. Jadi sebaiknya jangan pindah tempat. Kalaupun pindah tempat itu dalam posisi ihya ma baina isya'in. Jadi menghidupkan. Bikin, baca tasbih sambil jalan, katakan ya. Kemudian ada keperluan yang tidak lari dari urusan ibadah. Saya hitung tadi, sholat tadi, ya, sholat tadi, sholat rawatib, sholat fardu, sholat malam, sholat witir, duha, menghidupkan antar dua itu punya hitung. Sebetulnya ini tidak sampai sepertiga dari 24 jam. Jadi pertanyaannya, masa kita urusan dunia 2/3 dari hidup kita, tidurnya 1/3. Loh, sholat kita menghadap Allah itu di mana? Jadi sebetulnya kalau kita biasakan ini nggak berat, insya Allah nggak berat. Menambah sholat tadi itu nggak berat bagi yang hatinya tertuju kepada Allah. Tetapi kalau tidak punya niat seperti itu ya nggak akan. Sholat fardu aja lari-lari syarif asar sama maghrib lah. Habis sholat pelencing kok. Begitu sholat assalamualaikum kanan kiri langsung lari urusan pekerjaan lagi kok, nggak berzikir kok. Jadi Bapak Ibu sekalian, para salikin, ini cara dari Syekh Habib Abdullah bin Alwi mengajarkan agar kita menjadi murid yang betul, murid yang sedang suluk menghadap Allah yang betul. Saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kun sabidal hirsi ala amarati ma ba'da sholati subha ila tulu'i wa ma ba'da sholatil asr ila ghurub fahadani waqtani syarifani tafidu fihima minnahu ta'ala amdadu ala mutawajjihina ilaihi minal ibad. Ini tambahan dari apa yang disampaikan tadi. Wa kun sadid al-hirsi ala marati ma ba'da sholati subhi ila tulu. Jadi wa kun sadid, dan jadikanlah dirimu itu dengan sungguh-sungguh sadid al-hirsi. Hirsi itu iqomah, bisa pengertiannya, bisa juga dengan menghidupkan amalan-amalan ala amarati. Untuk apa? Atas atau untuk melakukan amarah, yaitu memakmurkan. Ma ba'da, ma kembali pada amarah terhadap menghidupkan itu apa? Di momen apa? Ba'da sholat subuh ila tulu'i, setelah subuh sampai melepai srengenge, sampai terbitnya matahari. Jadi sholat qobliyah atau sholat fajar sebelum subuh itu adalah dunia seisinya. Ya, kemudian sholat subuh kita tidak berhenti. Kalau di pondok itu biasanya zikir lataifnya itu di situ dikejar. Ya, habis itu matahari naik, maka biasanya sholat isra, sholat syuruk. Sholat isra atau syuruk ini adalah seperti halnya kita mendapatkan pahalanya orang haji dan umroh. Dan setelah itu kira-kira 20 menit baru sholat itu. Coba
kebiasaan sebelum subuh, apalagi mundur sedikit sholat malam sampai sholat subuh, zikir, baca Quran, kemudian sholat isra, sholat duha. Bayangkan apa arti dunia ini. Memang Anda, kita semua masih ingin nambah lagi terhadap dunia yang ada. Loh, kalau kita mengerjakan semua sudah dikasih, kok masih ingin masalah dunia terus? Dunia dan isinya sudah digenggam kita kok. Kalau ikhlas kita menjalankan sholat fajar, masa ditinggal kontrak satu aja ngersulonan ndak karu-karuan. Ya Allah, rezekiku hilang. Ya Allah ya Rabbi, kedunian banget itu. Belum lagi tiap hari kita umroh dan haji, ditutup dengan sholat duha. Nah, ini di dalam konteks yang sangat penting untuk menghidupkan di pagi hari. Ya, wama ba'da sholatil asri ilal ghurub, dan juga menghidupkan sholat ba'dal asr ilal ghurub, sampai matahari terbenam menjelang maghrib. Itu sebaiknya juga ya tidak bekerja yang berat-berat, sambil zikir, sambil jalan. Ya, kalau ada pekerjaan yang ringan masih kita kerjakan, tapi hatinya menghadap Allah. Kan ada namanya zikir bil qalbi, khaufat anjuman bil qalbi. Jadi kita khalwat dalam sebuah keramaian, tapi hati kita itu sesungguhnya berzikir pada Allah. Orang torekoh biasanya gitu, yang naqsabandiyah. Jadi keluar nafas itu kita adalah keluar nyebut zikir Allah, 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 Allah. Jadi tidak ada yang hilang di dalam konteks seperti itu. Jadi dengan demikian, para salikin rahmatullah ilal ghurub fahadani waqtani syarifani tafidu fihima minal ta'ala amda. Mengapa kita diminta menghidupkan setelah sholat subuh dan juga setelah sholat asar? Karena ini waktani, dua waktu itu, syarifani tafidu, ini adalah momen yang syarifani yang dimuliakan ya, fihima, di dalam dua waktu itu, minallah ta'ala, dari Allah ta'ala. Untuk apa? Untuk namanya al-amdadu. Amdad itu pengertiannya adalah tambahan. Ya, kalau sholat itu, kalau sholat malam itu nafilatan, asa ayat segala buka mahmudah. Jadi disebutnya itu nafilah. Juga ada namanya amdadin, yaitu tambahan Allah, tambahan dari Allah, waktu-waktu yang Anda akan bisa meluncur cepat keinginan-keinginan itu di dalam dua waktu itu, setelah subuh sampai matahari terbit, setelah maghrib, setelah asar sampai sholat maghrib. Itu adalah momen-momen yang baik ketika kita berdoa, dan disitulah namanya amdadun, luncuran kasih sayang Allah itu diberikan. Ya, kalau sudah itu kita mendapatkan amdad, itu apa? Ala mutawajjihina ilahi mina ibad, berarti kita itu adalah akan mendapatkan, menghadapkan wajah kita itu pada Allah, ilahi mina ibad, dan inilah orang yang ahli ibadah. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, kita introspeksi. Lek habis sholat subuh turu, itu berarti mereka hanya mengartikan sholat itu hanya kewajiban. Padahal sholat itu harus kita artikan sebagai kebutuhan kita pada Allah. Kita sholat tidak sholat itu Allah nggak ada urusan. Allah itu maha sempurna,
la misrin wal kaifin, Allah itu tidak ada sesuatu yang kekurangan dan tidak diperumpamakan. Allah itu luar biasa, dunia akhirat, masyrik wal maghrib, kamu sholat tidak sholat terserah. Tapi ini kan dalam rangka amda, dalam rangka Allah meluncurkan secepatnya doa-doa kamu. Dan ini adalah mina ibad, inilah tanda orang yang ahli ibadah. Kok habis asar masih asik berdagang, pekerjaannya berat, itu ya ini juga bagian dari tanda dia belum ahli ibadah. Jadi para pegawai negeri, ya, pegawai BUMN setelah sholat asar tetap dirapiin pekerjaannya, ya, tidak usah yang berat-berat, ditata, diklasifikasi, dinotulasi untuk pekerjaan besok itu sudah tertata rapi. Jadi nggak usah nambah pekerjaan lagi. Menurut Imam Syekh Habib Abdullah bin Alwi, kalau kita itu suluk ilallah, kalau kita itu menuju Allah, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kalau kita itu mahabbah ma'allah billah fillah. Nah, kalau dua waktu itu kita urusan lain, ya itu kita masih urusan dunia. Padahal urusan dunia itu adalah sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Yang pasti hanya dua, mati dan akhirat. Dunia nggak pasti, pekerjaan nggak pasti. Masa yang nggak pasti masih kita kerja? Nggak akanlah kita itu kelaparan kalau kita memang ikhtiar. Tugas manusia ikhtiar, Allah yang memberi, dan Allah pasti memberi dengan rahmat-rahimnya. Karena itu seluruh tujuan hidup kita itu harus di ajilatul akhirah, harus ditujukan untuk mensegerakan urusan akhirat. Jangan ajilatul dunia, jangan mensegerakan urusan dunia. Di dalam kitab ini juga disebutkan kalau ajilatul akhirah wa wajana. Tapi kalau ajilatul dunia fahuwa anna, dan dia akan mendapatkan neraka di kemudian. Demikian para salikin rahmatullah, semoga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.